selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 626. Kenshin yang disuruh pergi oleh tamu-tamu perusahaan itu. Kenshin pun berjalan meninggalkan. 10 menit kemudian, rapat pertemuan pun dimulai. Mereka para tamu itu menempati tempat duduknya. Tony yang jadi pemimpin rombongan ada di tengah, bersama Rachel, Meganika dan lainnya, yang duduk di samping kiri dan kanannya. Lalu masuklah staf perusahaan di sini. Tony pun langsung deg-degan hatinya, melihat wanita yang berjalan masuk ke ruangan ini. Sangat cantik dan rupawan sekali. Rupanya itu Kaori, yang memakai baju kerjanya, rambutnya bergelombang panjang. Wajahnya putih elok dipandang. Kaori tersenyum ke semuanya. Semua tamu laki-laki di situ langsung terpanah, melihat Kaori yang begitu cantiknya. Demikian Rachel dan teman-teman wanitanya, jadi merasakan hal yang sama. Melihat Kaori jadi terherannya, Rachel pun berbisik di hatinya. Cewek ini cantik banget ya. Emang siapa ya dirinya? Rachel pun melihat Tony, serta teman-teman lelakinya. Mereka semua ternyata melihat ke arah yang sama. Melihat Kaori semua, jadinya Rachel pun langsung bilang ke teman yang ada di dekatnya, Mega, coba lu lihat Tony itu. Pandangannya melihat ke cewek yang di situ. Mega temannya pun menjawab, iya Rachel, gua juga melihatnya. Mungkin Tony langsung suka. Mungkin juga jatuh cinta. Tapi serasi ya kayaknya cewek itu sama Tony. Tony kaya punya perusahaan, sedang cewek itu cantik sekali. Pasti mau kalau sama Tony. Rachel pun berkata, iya itu benar katamu Mega. Kalau cewek itu masih single, aku yakin dia mau sama Tony. Apa kita aja yang bicara pada wanita itu? Coba kamu kirim pesan ke Tony. Mau nggak dibilangkan, dikenalkan sama wanita yang di depannya. Waduh, Rachel dan Mega itu ngerumpi. Mereka berbisik-bisik pelan tentang Kaori yang baru dilihatnya. Bahkan punya rencana akan jadi mak comblang segala, menjodohkan Tony dengan Kaori. Rachel dan Mega belum tahu tentang Kaori, tentang statusnya Kaori siapa. Jadinya hal itu wajar sekali kalau mereka berpikir begitu. Terlebih Rachel sangat yakin dan percaya diri, karena Tony temannya adalah pemimpin perusahaan. Jadi sedikit banyak bisa dibuat pertimbangan. Wanita siapa yang tak mau dengan Tony temannya? Sudah kaya pemilik perusahaan. Wah, sampai segitunya Rachel berpikir tentang Kaori. Sedang Kaori terlihat masih menyiapkan alat kerjanya. Kaori mengeluarkan laptopnya, mengeluarkan buku-buku catatannya, ditaruhnya di meja. Demikian pula staf-staf lain yang ada di sampingnya melakukan hal yang sama. Kemudian kartu nama dan jabatan pun diletakkan di meja. Tony pun membaca dan melihat dari tempat duduknya wanita yang di depannya bernama Kaori. Jabatannya manajer keuangan utama. Rachel dan teman-temannya pun sama, melihat dan membacanya. Langsung teringat jadinya, oh ini rupanya yang dikatakan cleaning service tadi. Seorang wanita yang paling cantik di sini. Ternyata cleaning service itu tak bohong. Cewek itu benar-benar pantas disebut begitu. Dalam hati Tony pun sama, sudah ingin berkenalan dengan Kaori. Bahkan langsung jatuh cinta dibuatnya. Di sela itu handphone Tony menyala. Pesan WhatsApp terlihat masuk. Tony pun membukanya. Terlihat Rachel yang mengirimnya. Rachel menulis, hey Tony, pasti lu suka ya ke cewek itu. Aku dan Mega dari tadi memperhatikanmu. Kamu selalu melihat ke arah depanmu. Kalau kamu suka biar kita yang akan membantunya. Aku dan Mega nanti yang akan menemuinya. Dan bilang kamu ingin berkenalan. Berkenalan lebih dekat maksudnya. Gimana, apa kamu setuju dengan pendapatku? Tony pun langsung membalasnya. Iya Rachel, nggak mengapa. Tolong deh kenalkan. Pesan itu diberi tanda tertawa. Wah, benar-benar Tony jatuh cinta. Jatuh cinta ke Kaori pada pandangan pertama. Hingga langsung setuju tak malu-malu dengan yang dikatakan temannya.
Russell pun membalasnya, "Oke Tony, entar saat istirahat, aku dan Mega serta Nika akan menemui cewek yang bernama Kaori itu. Aku akan bilangkan, kalau kamu ingin kenal dekat. Tapi kalau berhasil jangan lupa traktirannya." Hahaha, Russell tertawa. Tony membalasnya, "Kalau itu terjadi, aku akan beri kalian rumah satu persatu. Aku janji, hehehe." Waduh, Tony sampai segitunya, memberikan hadiah pada temannya. Jika nanti bisa jadian dengan Kaori. Dan rapat pun dibuka. Kaori yang pertama bicara. Kaori berdiri di depan layar utama, menjelaskan tentang kerjasamanya, dan juga peraturan-peraturannya. Bicaranya Kaori sangat profesional sekali. Sambil menerangkan bagian-bagian di layar, Kaori juga mengungkapkan penjelasan detailnya, termasuk pula tentang keuangan. Kaori memang smart sekali, sudah terkenal di perusahaan ini, hingga membuat Tony dan rekan-rekannya menjadi makin terpesona. Cewek itu sudah cantik, pintar pula. Tony pun dari tadi memandang wajahnya Kaori saja, matanya tak bisa kemana-mana, selalu melihat ke depannya, seolah dirinya tersihir oleh kecantikan Kaori. Begitu pula teman-teman lelakinya. Bahkan di antara mereka, ada yang berkeinginan untuk merekam Kaori yang lagi bicara. Salah satunya pun secara diam-diam menyalakan handphonenya, ditaruh di sebelah air mineral. Kamera pun dinyalakan. Tapi Kaori berjalan ke kanan, hingga Kaori belum terekam. Di saat Kaori yang lagi bicara itu, tiba-tiba pintu ruang terbuka. Semua peserta rapat melihat ke arah yang sama. Rombongan Russell, Mega dan Tony itu melihat ada cleaning service tadi yang masuk ke sini. Mereka terkejut jadinya. Ada apa cleaning service itu ke ruang yang penting? Kenshin yang berjalan, rupanya sedang mengirim minuman. Tentu saja Kaori masih profesional. Meski melihat Kenshin ke sini, Kaori tetap tenang dan biasa. Begitu pula staf-staf perusahaan di sini, yang melihat tuan muda datang. Mereka pun tak berani melarang, apalagi bertanya-tanya. Mereka pun membiarkan tuan muda gitu bebas apa maunya. Kaori berhenti sejenak bicaranya, sedang Kenshin berjalan ke meja-meja, menaruh minuman teh dan kopi, hingga handphone yang bersiap merekam Kaori langsung ditarik pemiliknya, takut ketahuan cleaning service. Di sela itu Russell, Mega dan Nika menjadi geram melihat Kenshin. Russell pun berkata di benaknya, "Kurang ajar sekali ya cleaning service ini. Tak tahu diri, tak sopan sekali. Masuk ke tempat meeting tak mengetuk pintu. Apa dia kagak tahu kerjanya sendiri? Hanya cleaning service kok nggak tahu malu. Masuk ke acara penting begini." Begitu halnya dengan Tony, serta yang akan merekam Kaori. Mereka sangat ingin marah ke Kenshin, tapi ini bukan tempatnya. Jadinya mereka hanya bisa diam dan melihatnya. Russell pun merasa aneh sekali. Mengapa cleaning service itu tak ditegur dan dimarahi oleh staf-staf perusahaan ini? Padahal sudah berbuat tak sopan, masuk dengan seenaknya, mengganggu jalannya rapat. Mega dan Nika temannya pun berpikiran sama. Mereka juga bertanya-tanya. Kemudian Kenshin berbalik lagi. Dikira Russell akan keluar, malah cleaning service itu berjalan di depan layar, sambil menyapu lantai di dekat Kaori. Waduh, Russell dan teman-temannya jadi terheran. Termasuk Tony yang sudah cinta Kaori. Kok bisa-bisanya cleaning service itu ada di dekat wanita cantik begitu? Hanya sebentar Kenshin membersihkan lantai, Kenshin pun akan keluar. Sambil berjalan tangannya Kenshin memegang Kaori. Kaori pun masih diam. Rupanya Kenshin berpamitan. Russell pun melihatnya. Begitu pula teman-temannya. Terkejut sekali mereka. Cleaning service kok menyentuh manajer keuangan? Wanita yang cantik dan terpandang. Loh, kok bisa itu? Apa aku salah melihatnya? Russell pun berbisik di hatinya. Belum yakin apa yang dilihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.